Oke, Pak. Siapa tahu aja dari wakil rektor ntar ada yang jadi presiden kan? Aduh, amin. Berarti presiden pernah dipanggil sama dia. Ada bukti chatnya nih, Pak. Ada bukti chat, ya kan? Ya. Oke, Pak. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Buka Berkas ITB. Kita hari ini kedatangan tamu kehormatan, salah satu bakal calon rektor, salah satu yang saat ini juga masih jabat dekan ya Pak? Masih? Dekan ya, FTI. Masih menjabat dekan di FTI. Dan salah satu juga mungkin tokoh riset top 2% scientist Pak. Exactly. Ya, masuk top 2% scientist in the world ya teman-teman. Nah ini, mari kita sambut. Ini dia Pak Prof. Brian Yulianto. Apresiasi teman-teman. Makasih. Ya, makasih nih Pak udah datang. Mas Fajrin sudah mengundang saya. Ya, terima kasih nih Pak. Ya, jadi Pak Buka Berkas ITB ini adalah sebuah podcast Pak. Jadi untuk wadah dan juga platform buat teman-teman mungkin yang nggak sempat gitu Pak datang waktu di Aula Timur, terus juga mungkin nggak terlalu banyak baca soal akses begitu ya Pak. Nah ini kita kasih aksesnya begitu, jadi wadah lah. Mantap mahasiswa begini harus ini. Siap. Oke. Mungkin kita sambil diskusi aja ya Pak ya. Ya. Boleh Bapak mungkin perkenalan dulu ke teman-teman. Bapak perkenalan mungkin dari awal karir sampai dari mahasiswa mungkin boleh. Oke, halo sekalian teman-teman mahasiswa, saya Brian Yulianto. Saya lahir dan besar dari rahim ITB. Mantap. Mulai di ITB 94 Teknik Fisika. Kemudian setelah itu kuliah di The University of Tokyo S2, S3. Habis itu kembali lagi tahun 2006 dan sejak itu membangun ITB, membesarkan ITB sehingga ITB terpandang di dunia, berkontribusi aktif untuk kemajuan bangsa kita. Amin Pak. Sekarang saya sambil lagi jadi dekan nih FTI. Dekan FTI ya Pak ya. Ya. Terakhir juga Bapak sempat ini ya Pak ya, jadi direktur LK ya Pak dulu. Dulu saya tahun 2010 mungkin ya, sejak 2010 sampai 2015. Oh, sekarang Ditmawa namanya saya ya Pak Ditmawa, betul. Berarti jadi mahasiswa udahlah ini. Aktivis juga guys. Jadi sudah banyak lah Pak. Baju, makanya baju mirip nih kita nih. Wah, udah sangat mahasiswa sekali lah Pak ya. Oke Pak, apa namanya? Mungkin boleh sedikit spill visi misi mungkin Pak ke teman-teman siapa tahu. Iya, jadi ITB sebagai salah satu aset dan modal besar bangsa kita gitu ya, sebagai universitas tertua di bidang sains dan teknologi, tentu harus menjadi motor industri berbasis teknologi dan inovasi di Indonesia. Oke, Pak. Jadi itu rasanya kita harus meneruskan cita-cita, aktivitas, mimpi para founding fathers kita untuk menjadikan ITB sebagai tadi lokomotif kebangkitan yang nantinya akan bisa membuat kemandirian bangsa kita ya. Industri berbasis inovasi dan teknologi. Pak. Yang dengan itu pula, dengan kekuatan risetnya, dengan kekuatan inovasinya, kita akan terdorong menjadi masuk ke dalam top 150 ranking dunia. Nah, dua hal ini tentu akan berdampak pada meningkatnya juga kesejahteraan seluruh entitas di ITB. Jadi untuk mengarah ke sana, makanya visi saya sebagai calon rektor itu adalah transformatif kinarya ya. Jadi enterprise. Jadi ITB sebagai satu entitas yang ada itu harus melakukan satu revitalisasi, sehingga dengan itu kita akan menjadi tadi lembaga yang berperan aktif dan seterusnya, risetnya kuat. Nah, akhirnya kita mendapatkan keunggulan global gitu. Oke, siap. Ya, Pak. Kira-kira itulah visi saya, gambaran besarnya. Betul. Nah, tadi kan Bapak juga sempat mention sebenarnya ya lahir dan ya besar sampai akhir hayat di ITB tuh Pak. Nah, berarti kan ya banyak nih Pak, mungkin kenangan atau bahkan dulu zaman mahasiswa. Jadi ikatannya sebenarnya sudah cukup kuat lah ya Pak ya sama ITB. Nah, tapi apakah landasan awal tuh Pak kayak terpikir, oke, this time I will be
join the election ini rektor begitu Pak. Nah, kira-kira latar belakangnya apa sih Pak? Gitu. Rasanya ya semua teman-teman yang ada di ITB ya, mahasiswa, dosen, tentu kan ingin berbuat yang terbaik bagi ITB begitu ya. Dan mereka melihat ada, termasuk saya ya, kita melihat ada potensi-potensi yang saat ini barangkali belum tergali, yang masih belum sinergi, ya, yang belum terkonsolidasi begitu ya. Nah, hal-hal inilah yang kemudian mendorong ITB harus berperan lebih aktif, harus kembali ya mengibarkan merah putih lebih tinggi lagi di dunia sains dan teknologi gitu ya, global, sehingga orang melihat ITB adalah entitas yang terpandang. Disitulah harga diri bangsa kita juga akan dinilai. Jadi kalau saya melihat, ya kemarin lah kita lawan Arab Saudi 2-0 kan menang ya. Itu kan national pride-nya ya kan, national pride-nya muncul tuh. Nah saya melihat, saya sendiri lebih seneng tuh ngelihat ini ITB ini ibarat satu tim ya, yang dia juga bisa menentukan harga diri bangsa di mata dunia gitu. Cuman bidangnya adalah sains dan teknologi. Makanya kalau saya lihat sih, ini kan ada bukaan coach lah kalau di coachnya lagi open bidding gitu kan. Pak. Saya ingin tuh, kayaknya menarik nih kalau kita jadi coach gitu kan. Coach ITB gitu. STY gitu kan. STY-nya ITB lah gitu. STY-nya ITB, siap. Nah, jadi kan ini itu ya. Saya lihat tentu ya teman-teman juga punya niat yang baik. Dan saya yakin pemilihan ini kan bukan kompetisi yang apa ya. Bukan yang saya harus menang, saya enggak. Jadi kita lihat juga kompetisinya kan santai gitu ya, penuh kekeluargaan, guyup banget Pak. Guyup ya kan. Nah, ini hal yang positif karena kan kita juga pada dasarnya mencari yang terbaik. Makanya saya selalu bilang juga, saya tidak mengajak Bapak Ibu atau siapapun yang punya otoritas memilih untuk memilih saya gitu. Tapi pilihlah yang terbaik karena kita semua akan ini lihat programnya, gagasannya, rekam jejaknya, semuanya begitu ya. Kalau itu terbaik, itu berarti yang pantas memimpin ITB. Sehingga ya kita sadar bahwa ini bukan satu kompetisi yang menang kalah begitu ya. Tapi justru sama-sama menuangkan gagasan, sehingga siapapun yang terpilih, kita semua akan maju gitu. Itu sih saya lihat. Oke Pak. Ya toh pada akhirnya menjadi ataupun tidak menjadi pemimpin masih menjadi part of keluarga itu ya Pak. Keluarga aja ya betul. Ini kan istilahnya drivernya siapa atau coachnya siapa gitu. Tapi kan jangan salah. Kemarin ngegolin siapa tuh? Ini siapa? Marcelino ya kan. Yang ngetop bisa jadi Marcelino bukan Sinteyong ya kan begitu. Jadi maksud saya coach itu hanya coach gitu ya. Katakan rektor itu ibarat coach, tapi orkestra itu semua yang maju ITB. Jadi bukan berarti rektor itu kemudian yang paling tinggi, paling hebat. Ya tadilah kayak tim sepak bola, coachnya bisa jadi Sinteyong, tapi kan yang ngetop misalnya Marcelino, atau Rizky Ridho ya yang mati-matian jadi back misalnya gitu. Kalau di klubnya ITB ini top person scientist ya. Jadi udah terkenal sebenarnya. Ya, kemarin udah dapat Habibie Prize juga. Habibie Prize, alhamdulillah bisa membanggakan ITB. Iya. Berarti ya gimana caranya ya tadi apa ya coach begitu ya. Kalau saya lebih lihat lebih menarik ya. Istilah itu. Dan, jadi bukan relate juga ya. Relate, jadi bukan atasan bawahan gitu loh. Kan kalau tim sepak bola itu ada ranking FIFA kan? Betul. Nah ini juga ada ranking dunia misalnya gitu. World Ranking. World Ranking gitu loh. Kan jadi seru. Jadi ini semua pemain gitu loh. Iya. Bukan berarti rektor itu everything. Semua pemain, semua punya peran, semua bisa ngegolin. Betul. Ada yang bisa defend ya Pak ya. Mungkin kalau di ITB ada yang jago riset gitu kan. Ada yang ngajar, ada yang membantu bidang sarana prasarana kerjasama dan lain-lain. Ya. Nah Pak, ini nyambung sedikit soal visi Bapak nih Pak, yang transformative enterprise for global excellence gitu Pak. Nah itu ada satu kata menarik tuh Pak, enterprise begitu.
Dan mungkin ini juga kayaknya jadi agak isu soal kesejahteraan dan lain-lain yang ujung-ujungnya adalah bagaimana generate revenue begitu ya Pak. Betul. Nah itu kira-kira mengapa sih Pak Bapak cukup menekankan konsep enterprise ini gitu dalam visi MIPI gitu? Jadi begini ya, saya dulu saya kembali dari Jepang ke Indonesia, saya gabung di University of Tokyo, dia kan rankingnya dulu nomor 1 terus tuh di Asia. Ya. Jadi termasuk saya juga yakin teman-teman dosen lain juga sama ya, mengenyam atau menikmati, merasakan gimana sih riset berkelas dunia. Oke. Nah begitu saya kembali ke sini, saya dapati bahwa tidak mudah memang melakukan riset yang berkelas dunia. Nah ternyata satu kunci yang cukup dominan, faktor dominan itu adalah funding, research grant, riset budget atau uang lah finansial. Ya. Karena world class quality itu ya memang harus boros gitu, harus mahal gitu. Mau akhirnya mahal gitu karena royal di dalam melakukan penelitian. Nah akhirnya saya dapati bahwa memang institusi-institusi dan semua di luar negeri begitu ya, itu adalah institusi-institusi yang kaya. Baru mereka bisa berperan sangat aktif gitu. Ya sama lah ya kalau di kita ini kan industri-industri besar itu kan akhirnya punya kontribusi yang lebih besar. Betul. Nah karenanya saya melihat mau tidak mau ITB itu harus mentransformasikan diri dia seperti enterprise, seperti unit bisnis besar yang kebetulan bidang geraknya di pendidikan dan riset gitu. Nah ini yang mindset ini yang rasanya harus diambil oleh coach gitu. Oleh si coach nih. Oleh pimpinan. Coach Brian nanti dari ini. Coach BY ketemu lah sama Coach STY juga. Coach BY dan Coach STY. Mirip-mirip lah kan. Mantap. Nah jadi kalau saya lihat ke depan itu coachnya ITB ini harus dia harus menganggap ini sebuah enterprise yang besar. Oke. Kenapa besar? Karena kita punya SDM, doktor, profesor yang jumlahnya besar gitu ya. Yang harusnya dari situ dia menjadi putaran kontribusi yang signifikan buat kemajuan bangsa. Bahkan betul. Nah, makanya saya melihat itu yang perlu dilakukan ITB ke depan sehingga rektor atau coach lah bahasa saya coach lah ya. Coach ke depan ini bukan cuman dia harus mentransformasi diri juga gitu ya. Dan eranya memang sekarang era yang tepat untuk merubah gitu karena tuntutan yang semakin tinggi gitu. Jadi bahwa ya kita coach itu nanti harus seperti CEO. Layaknya CEO. Jadi dia memang pikirannya ya kalau CEO itu kan income-nya berapa nih itu. Betul, strategik. Dia bisa nggak generating income. Karena dengan dana besar baru riset berkualitas itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Nah ini saya rasa sesuatu yang tidak mudah, tetapi memang ya ITB mau nggak mau harus bergerak ke arah sana ya. Oke Pak. Iya. Berarti it's all about mungkin coach mindset gitu ya Pak ya. Coach mindset gitu. Sebuah enterprise, big enterprise. Gitu. Ini kayak kalau klub Real Madrid nih Pak kayaknya. Iya. Kalau Indonesia mungkin Persib, Persija ini Pak. Gitulah. Kira-kira begitu. Jadi memang bagaimana mindset seorang coachnya itu harus ya pasti kalau mindset pemimpinnya udah ini ke bawah juga mungkin menular begitu ya. Ya. Nah mungkin tapi kalau bicara soal how to-nya nih Pak. Pasti kan itu perlu banget begitu hubungan yang cukup baik, relasi yang baik, juga kolaborasi sama ya stakeholder strategis begitu Pak. Nah, betul. Kalau aku lihat di draft Bapak tuh ada pemerintah, ada government, ada industri juga, ada alumni begitu. Nah itu kedepannya apakah cara seperti apa sih Pak yang bakal Bapak pendekatan seperti apa yang Bapak bakal lakukan begitu? Jadi memang kita perlu membagi segmen ya kalau menurut saya. Ibaratnya daya serang kita nih di mana yang kuat gitu kan. Kita attack siapa nih? Nah di sana kan ada government juga kan ada pusat, ada daerah. Betul, ada daerah. Kemudian ada industri gitu ya. Dan ada publik. Nah ini kita harus betul-betul paham strategi masing-masing. Misalnya untuk publik,
rasanya kita perlu terlibat aktif untuk melahirkan SDM unggul. S1 kita sudah very perfect lah ya. Nah tapi di S2 saya lihat kita harus perbanyak ini. Ya. Dan multidisiplin ini sebuah keniscayaan ke depan. Oke. Jadi misalnya SBM dengan FTI gitu ya. FSRD dengan FTI itu harus kita inikan. Kita harus lihat pangsa pasar ya untuk S2. Saya lihat sih S2 ini harus jadi satu program yang masif, besar sekali. Mungkin satu fakultas 1.000 lah. Kenapa? Karena, saya mungkin berapa ratus gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya S2-nya ini perlu multidisiplin. Karena kita tahu bahwa S2 yang apa sih S2 yang bukan fast track, S2 yang hard engineering itu kan tidak terlalu tertarik ya. Karena kan market kita tuh kan adalah middle top management. Kalau kita ajarin lagi hard engineering tentu nggak masuk. Nah tapi ada manajemen yang kita combine dengan engineering. Misalnya yang saya bayangkan ya, model bisnis untuk solar cell. Nah ini kan SBM yang di depan, misalnya teknik fisika di belakang. Misalnya gitu ya. Atau kebijakan pengembangan transportasi publik berbasis listrik misalnya gitu, atau green energy. Nah itu kan misalnya kebijakan SAPPK. Kemudian ada supporting dari teknik fisika atau teknik elektro. Nah ini saya rasa akan bisa menarik cukup besar sehingga kita punya income yang memadai dari sisi ini sambil kita tentu melahirkan SDM unggul. Mereka kan calon-calon pemegang kebijakan tuh. Nah itu ya, itu dari publik. Kemudian government tuh kita harus aktif. Saya rasa kita aktif. Makanya saya punya program tuh bagaimana para pakar kita, para guru besar ITB itu secara berkala dan proaktif memberikan white papers, policy brief kepada policy maker. Sehingga kita jelas, kita yang proaktif, tidak menunggu diundang. Pak. Gitu kan. Jadi teman-teman kita yang jago di macam-macam itu kita kumpulkan dalam satu grup. Kemudian mereka secara berkala dan kita juga datangi kementeriannya kita. Nah di sini rasanya peran coach gitu ya, itu menjadi penting. Karena dia harus sangat aktif nih untuk datang ke kementerian, ketemu menteri, ketemu BUMN gitu. Nah jadi termasuk juga konsultasi, proyek-proyek konsultasi kan. Kan kita punya pakar-pakar yang sangat melimpah, luar biasa. Itu kita ini kan, tapi sekali lagi kuncinya adalah proaktif, gitu. Jadi makanya lincah, proaktif dan inovatif tuh bahasanya 3 tuh. Siap 3 key point tuh ya. Untuk menjalin kemitraan dalam rangka meningkatkan revenue. Nah jadi memang kuncinya pimpinan ITB dalam hal ini coach itu harus mau ke Jakarta. Makanya saya juga kampus Jakarta tuh Pak ya? Bukan. Maksudnya ketemu dengan mitra-mitra. Makanya saya sampaikan bersedia 2 hari tinggal di Jakarta untuk memastikan bahwa kemitraan kita tidak ada masalah. Gitu. Maka kita ketemu Pertamina, kita ketemu PLN. Jadi langsung rektor yang memang pimpinan tertinggi ITB menjadi simbol ITB memberikan approach gitu ya. Nah, harapannya itu tuh, jadi ada proyek konsultansi masuk, kemudian S2 yang executive education masuk, kemudian juga ada micro kredensial di sana, kemudian juga ada pemegang kebijakan. Nah dari situ nanti barulah kita menawarkan program-program kerjasama gitu. Pak, ini kita ada kampus Cirebon. Mungkin bagus Pak kita buat misalnya ada satu kita punya profesor profesor di ITB ya yang ahli bidang tertentu gitu kan. Ini bisa mengembangkan ini. Kementerian tertentu yang bidangnya sama, dia juga pengen. Oh ya udah kita jalan bersama gitu. Hal-hal seperti itu sangat
mestinya kita perlu ini kan, sehingga kontribusi kita signifikan gitu. Nah, di satu sisi karena kita aktif melakukan riset pengembangan, tentunya akan ada luaran-luaran yang sifatnya kontribusi untuk pengetahuan. Itu yang kemudian dalam bentuk paper, dalam bentuk jurnal gitu ya. Nah, ininya kuat, kontribusi ke bangsa kuat, seharusnya akhirnya akan memperkuat juga riset kita. Jadi kita bukan bukan sesuatu yang untuk dipilih kalau menurut saya. Karena ada yang suka bilang, wah jangan paper lah, kita kontribusi aja, atau jangan kontribusi lah, kita paper aja. Nah, itu kita rasanya nggak perlu kita pertentangkan ya. Nggak perlu dipisahkan. Nggak perlu dipisahkan. Ada yang jago di sana, ada yang jago di sana. Kita harmoni gitu kan, dan harmonia progresio gitu ya. Dalam harmoni kita bertumbuh ya Pak. Akhirnya kita semua masing-masing kuat, dan saya yakin sih itu bisa. Gitu Oke Pak. Nah tapi menarik Pak, ya pendidikannya sendiri apakah ya tentu ya pasti akan ikut jadi efek domino begitu ya Pak ya. Betul. Iya, karena kedekatan industri, pemerintah pasti kan akan terus betul. Akademik kita kan memang sudah very strong ya. Nah, itu yang kemudian akan diperkaya. Ya dengan relasi industri dan lain sebagainya seperti tadi. Oke Pak. Ya. Nah tapi kalau itu kan tadi industri, pemerintah begitu Pak. Nah kalau alumni itu Pak, alumni sendiri kan kita juga wah iya, alumni ini kan sebenarnya kalau saya sih melihat ini kan keluarga besar ITB ya. Betul. ITB itu menjadi besar karena kebersamaan. Jadi saya sering terharu ya, saya kalau pergi ke luar negeri, ada alumni ITB itu Pak sini. Kemudian ketemu, kita nggak kenal loh tadinya loh. Tapi gara-gara sama-sama alumni ITB iya, kita ditraktir makan, ketemu. Jadi something yang special bonding tuh grow gitu ya. Di ITB ini. Nah, karenanya alumni kalau menurut saya sih itu bagian yang tak terpisahkan dari ITB. Dan ibaratnya kalau alumni datang ke kampus itu saya melihat anak kita yang sudah sukses di luar dia pulang lagi kan harus seneng banget kan. Iya pulang kampung gitu ya. Misalnya nih teman-teman mahasiswa yang udah sukses, kalau pulang ke kampung kan seneng banget ketemu orang tua juga seneng, anaknya juga seneng gitu kan. Nah saya melihat mestinya sejatinya tuh kampus dengan alumni tuh hubungannya kayak begitu. Treatmentnya kan kayak gitu. Jadi kita ya pasti kita seneng lah. Dan pasti alumni datang ke kampus itu nggak mungkin nggak bawa apa-apa. Pasti kan. Anak kita pulang masa dia nggak boleh kan minimal udah ngerantau gitu ya. Martabak lah gitu kan. Nah itu yang nanti kan berkembang dari sana gitu. Nah saya yakin sih ya alumni seperti itu sehingga satu waktu ketika alma mater itu kan ada yang bilang ibu gitu ya. Alma mater tuh dia tuh kayak ibu pertiwi gitu loh. Bagian sekolah di sana ibu kayak orang tua gitu. Jadi kalau orang pulang ya pasti ibunya senang gitu. Dan saya yakin ketika ibunya satu saat memanggil ketika ada perlu, dia pasti bantu gitu. Nah relasi ini harus terus kita jaga, harus terus kita rawat. Sehingga kalau di luar negeri itu kan homecoming, wah itu luar biasa. Banget ya Pak. Heboh. Gagasan homecoming itu. Nah, tapi itu kan berarti harus ditreat sedini mungkin ya Pak ya. Sejak dari mahasiswa itu hubungannya harus harmoni dong gitu. Kita ya kan. Ya. Oke Pak. Ya. Nah terus ada juga Pak kalau mungkin kan target Bapak cukup ini ya Pak ya, cukup aku melihatnya wah ini ambisius sekali Pak gitu. 3,5 triliun. Nah, itu di 5 tahun lagi ya Pak? 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ya, betul. Nah, tadi kan revenue sebenarnya sempat di-spill soal mungkin pendidikan ya tadi ya. Tadi kita udah betul. Terus juga kerja sama industri. Micro-credential, executive education tadi sudah betul. Nah, tapi selain itu ada lagi nggak Pak yang belum di-spill? Ya jadi sebenarnya 3,5 ini itu under value loh, under target. Gitu. Targetnya Bapak Ibu MWA dan Renstra, SNA itu kan 4T. Iya, 4T. Nah, saya coba simulasi gimana kita ngangkat, gimana. Ya. Saya ternyata hanya berani di 3,5 gitu. Oke Pak. Jadi ya emang ini sekali lagi
rektor ya, ke depan itu harus yang tadi tuh lincah, dinamis, proaktif. Jadi dia harus ya banyak kenalan gitu, gaul istilahnya ya. Nggak diragukan lah kalau Coach Brian, Coach BY. Coach BY. Nah, tapi karena ya itu saya lihat seperti itu. Jadi makanya dia harus banyak salaman dengan pimpinan BUMN. Intinya adalah bagaimana misi ITB itu kita synchronize dengan misi industri, misi ini dan sebagainya. Jadi kita juga harus aktif ya, nanti rektor tuh saya pikir harus aktif mencari industri mana yang bisa membiayai hilirisasi kita. Gitu. Mana ada hilirisasi kita yang potensial, kita langsung datang, kita cari proaktif. Jadi memang betul-betul sangat sentral ya perannya, dan ini menjadi satu target besar gitu. Creating revenue. Nah itu kuncinya dia kemitraan tadi itu. Kemudian juga alat-alat lab kita harus canggih, kemudian kita harus memberikan layanan industri, sehingga kita betul-betul hidup ya hubungan sama industri, tapi di sisi lain juga dibuat fondasi yang sangat kuat dengan risetnya. Gitu. Nah ini yang makanya ini kan saya pikir nanti harmonisasi, sinkronisasi, konsolidasi jadi penting ya, jadi penting. Nah makanya di misi terakhir saya sampaikan semua ini diwadahi dengan gaya kepemimpinan yang humanis, egaliter dan melayani. Jadi tadi saya ngobrol dengan beberapa teman dosen misalnya, harusnya layanan ITB itu kayak layanan bank. Oh gitu Pak. Ya kan layanan yang paling maksimal itu kan layanan bank. Jadi mahasiswa datang, waduh ini aset nih, gitu. Bawa duit, kalau bank kan gitu. Nasabah. Wah nasabah nih bawa 1 M. Gitu. Nah sama, kita harus memandang. Saya tuh dari dulu saya bilang ke tendik-tendik ya, misalnya di FTI atau dulu saya di teknik fisika. Layanan yang paling bisa dicontoh tuh layanan di bank. Orang marah-marah kita tetap senyum. Gitu kan. Kalau jadi kan kadang-kadang kita nggak bisa dong marah orang dia bawa duit gitu, nasabah bawa duit. Nah mestinya mindset itu juga sama. Nah itu baru keren ya. Tapi kan itu ya sesuatu yang harus kita transformasi ya sedikit demi sedikit. Iya betul Pak. Tentu kalau ngomongin soal itu ya Pak, tendik yang mungkin punya tadi ya mungkin mindset dan lain-lain. Tapi tentu perlu disupport dan didukung sama itu Pak ya, kesejahteraan ya. Oh iya pasti. Betul. Pasti. Nah kalau aku lihat di draft Bapak tuh THP 20 juta tuh kan untuk dosen kalau nggak salah. Betul minimal. Kalau untuk tendik tuh lu berapa Pak yang ada ya saya lupa ya. Tapi peringkatannya 10 apa 15 saya lupa. Betul bisa dicek. Karena itu juga sekali lagi itu sebenarnya amanah Renstra, Senat dan MWA. Jadi saya rasa itu sebuah kalau dalam industri itu kan ada board of komisaris gitu ya. Nah itu kan meminta siapapun CEO harus bisa mencapai target itu dong. Kalau you mau jadi CEO kan begitu. Nah, ya itu konsekuensi logis ya, karena kita kan akan mengaktifasi ya, atau menstimulus teman-teman dosen, teman-teman teknik. Yuk kita sama-sama bekerja lebih keras gitu ya. Yuk kita sama-sama, atau bukan bekerja lebih keras, tapi lebih harmoni, lebih sinkronis gitu ya, lebih konsolidatif gitu. Barangkali kemarin banyak kerja tapi karena kurang sinergi akhirnya vektornya saling meniadakan misalnya gitu ya. Nah hal-hal ini kan kemudian perlu kita reward ya, dosen benar. Nah itu yang saya sebenarnya sudah hitung-hitung simulasi-simulasi. Nah mungkin yang cukup mungkin kita upgrade segera itu rasanya sih menaikkan IPK ya. IPK itu insentif pengembangan kinerja. Nah itu saya lihat kalau kita angkat dia di 2 kali lipat, itu kita butuh sekitar 65-70 M. Satu tahun. Untuk dosen saja gitu ya. Untuk tendik mungkin yang bisa kita angkat itu adalah misalnya
menaikkan kehadiran dan uang makan. Oke. Oh. Jadi 2 kali lipat. Oke. Itu kira-kira kita butuh di berapa saya lupa ya, 25M gitu ya. Oke. Ya, 25M atau saya lupa ya. Sehingga kalau tahun depan kita naikkan mulai Juli, itu kan kita setengah tahun ya. Betul. Setengah tahun artinya kita butuh dosennya jadi 30M gitu ya. Tendiknya kira-kira 12M gitu. Nah mestinya sih 45M ya. Sekitar segitu. Untuk menaikkan itu rasanya sih harusnya bisa ya. Artinya ya itu konsekuensi pimpinan kan begitu ya. Betul. Supaya ada, kalau saya melihat supaya juga ada gairah ya. Oh benar nih, kita memang punya target yang lebih tinggi, kita punya mimpi yang lebih besar. Tapi betul pimpinan ataupun kita bersama-sama mari kita naikkan kesejahteraan. Gitu. Ya itu juga jadi mengenjot produktivitas juga pasti ya, Pak ya. Persis. Akhirnya juga jauh lebih produktif. Bergairah gitu kan. Oke Pak. Nah terus ada juga Pak strategi utama Bapak kan kalau nggak salah ada pengelolaan SDM yang menghargai keragaman tadi, terus kesetaraan sama inklusivitas. Nah sebenarnya ada juga tuh aku baca ada yang cukup concern sama mental health tuh ya Pak ya. Persis. Mental health, dan ya kita baru bergabung ya Pak ya. Ya betul, kita prihatin ya semua. Betul. Duka cita. Tapi perubahan itu Pak, prosedural ini kan kayaknya akan cukup banyak hal-hal yang harus menyesuaikan begitu Pak dengan strategi utama ini. Nah, gimana sistem ini tetap lincah, Pak? Tetap bisa berjalan begitu mengikuti tantangannya. Tapi beban administratifnya inilah, Pak. Mungkin ya selalu lah begitu tetap kelola isu birokrasi. Itu seperti apa? Memang ya ini kalau saya lihat sih kita memang perlu menyusun supaya lebih mudah, lebih lincah gitu. Nah, mungkin perlu juga pimpinan langsung terlibat ya untuk menyusun SOP gimana supaya lebih mudah sehingga layanan itu betul-betul prima, betul-betul maksimal. Ya mungkin syaratnya itu ya. Jadi pimpinan jangan mungkin perlu terlibat juga sehingga tidak di bawah itu menyusun sendiri. Ya perlu ada synchronize gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang gini nih masalah kesehatan mental ya, kebugaran. Ini kan mahasiswa ini kalau saya lihat ya, mungkin saya kurang pas juga. Aktivitas unit kegiatan mahasiswa ini rasanya perlu digenjot lagi. Supaya mahasiswa ini ada penyaluran. Dan ada rilis. Ada wahana rilis dan ada wahana healing. Setuju Pak. Gitu. Jadi kan misalnya ya dulu zaman saya mahasiswa kan UKM tuh luar biasa. Setiap minggu saya pas lagi jadi ketua LK itu setiap minggu saya sambutan aja terus kerjaannya karena ada kegiatan lagi. Ada ludruk, ada wayang, ada Banyuwangi, ada Padang, ada Aceh. Wah, saya sendiri sampai sekarang unit kebudayaan Tionghoa saya jadi pembina loh. Gitu Pak. UKT. UKT-nya nggak naik-naik kan UKT. UKT saya pembina loh unit kebudayaan Tionghoa. Dan itu lahirnya UKT itu unit kebudayaan Tionghoa itu ketika saya jadi pembina di LK Lembaga Mahasiswa. Nah itu apa namanya kegiatan ini perlu energizing lah. Sehingga mahasiswa itu dia melihat bahwa kehidupan ini nggak hanya kehidupan ini luas gitu ya. Hidup ini luas, untuk hidup senang, hidup enjoy itu banyak fasilitasnya gitu. Nggak hanya satu kuis atau UTS semata. Gitu. Ada kalau dia mau apa ada gitu loh. Nah, makanya ini yang saya lihat sih, saya pengen ya. Dan di situ keragaman tuh akhirnya muncul. Karena gini, unit kebudayaan Minang misalnya, itu bukan untuk orang-orang Padang loh, untuk Sumatera Barat, bukan. Tapi untuk mahasiswa yang tertarik dengan kebudayaan tersebut. Termasuk unit kebudayaan Tionghoa yang ini saya selalu tekankan bukan kita teman-teman yang Tionghoa berkumpul, bukan. Tetapi orang yang tertarik dengan kebudayaan Tionghoa gitu. Artinya ini yang perlu kita dorong lagi, betul. Oke Pak. Ya. Nah tadi udah singgung sedikit tuh Pak soal kegiatan mahasiswa. Nah mungkin yang juga salah satu jadi isu itu multi kampus Pak. Betul. Nah,
gimana sih kira-kira Bapak memandang multi kampus dan juga ke depan mungkin yang di Jatinangor, yang di Cirebon ya Bapak, apalagi ada TI Cirebon ya Pak ya. Nah, gimana Pak? Kira-kira ke depan akan dibawa kemana nih Pak multi kampus? Ya, jadi multi kampus saya rasa itu perlu dipercepat ya fasilitas. Ini lagi-lagi PR kita bersama. Bagaimana kita harapannya sih di situ asrama tuh semua lebih bagus, muncul bisa cepat. Kita mungkin kerjasama dengan PUPR dengan mana kementerian yang bisa memfasilitasi pembangunan. Karena itu lebih terpantau ya, mahasiswa kita lebih terpantau. Betul. Kemudian juga kalau ada apa-apa mereka bisa ngobrol dengan mudah gitu. Nah, termasuk juga fasilitas-fasilitas untuk dosen, untuk kegiatan penelitian, riset dan sebagainya. Sehingga itu semua menjadi baik begitu. Nah, kalau saya lihat sih itu yang perlu percepat tuh. Jadi nanti ya coachnya atau rektor ya memang harus sounding kemana-mana. Bagaimana misalkan ada program-program kementerian yang kaitannya dengan itu ya kita jalankan di ITB, di Cirebon, tapi tolong kita dibantu pendirian lab, pendirian gedung gitu. Jadi betul ada timbal balik. Iya, ada timbal balik ya Pak. Oke. Sama juga kegiatan, kalau kemarin Bapak sempat cerita waktu di Aula Timur kan kegiatan mahasiswa nih Pak, mau digenjot juga ya Pak di sana kemahasiswaan, unit-unit dan lain-lain. Nah, itu boleh diceritain nggak tuh Pak? Kayaknya teman-teman penasaran tuh Pak. Kalau kegiatan mahasiswa gimana sih akan digenjotnya kalau di multi kampus? Jadi gini, yang pertama ya kegiatan mahasiswa ini saya ingin mahasiswa muncul lagi namanya student government. Artinya apa? Mahasiswa mengurusi semua hal tentang mahasiswa. Jadi misalnya kegiatan budget ITB untuk pengembangan kegiatan mahasiswa ada kan misalnya 10M ya setahun atau 20M saya nggak tahu ya, nanti kita lihat. Nah, silakan mahasiswa mengurus sendiri. KM bersama stakeholder semuanya, ini saya kasih budget 10M, yuk silakan. Urus gitu. Mantap. Ya kan, tentu tetap akuntabilitasnya ada, anggarannya bukan berarti 20M kita kasih tas gitu, bukan. Anggarannya tetap di ITB, tapi alokasinya. Tapi karena itu sebuah latihan ya kalau saya lihat. Salah satu kebesaran ITB itu kan student movement ya, gerakan mahasiswa. Nah, gerakan mahasiswa itu kalau saya lihat sih penting atau baik kita berikan kepercayaan kepada mahasiswa. Karena saya belajar dari University of Queensland dan tadi saya juga dengar ada teman saya dosen bilang di University of Glasgow gitu juga. Di Queensland ini kebetulan Queensland ya bukunya. Siap. UQ itu saya pernah datang, kebetulan ada lagi semacam hearing atau kampanye presiden KM lah kalau begitu. Dan saya sebenarnya usul tuh KM namanya jangan apa, ketua apa tuh? Ketua kabinet. Nggak keren. Presiden aja namanya biar gaya gitu loh. Siap. KKPM apa kan? K3M Pak. K3M kan jadi nggak seru gitu loh. Kalau presiden kan jelas K3M itu apa? Apalagi ntar orang salah K3L dikira. Ada Pak K3M Mart, nah itu Pak. Iya, saya usul dari dulu tuh, tolong didengarkan para senator mahasiswa. Siap. Nah tapi balik lagi ya. Ke student government. Jadi di luar negeri itu kenapa kok tertarik dan antusias banget. Ternyata di sana itu seluruh aset kemahasiswaan itu dikelola oleh KM. Student Union disebutnya. Jadi saya bayangkan misalnya Suncard Card, ya itu silakan Anda kelola. Siapa dapat apa, ini ruangan apa, udah pokoknya semua mahasiswa yang kelola. Jadi kalau ada yang komplain kan bukan kita. Ini teman-teman Presiden KM, komplain Presiden KM dong. Yang ke ITB. Satu sisi mempermudah juga ya Pak. Enggak. Bukan, ini dalam wadah belajar begitu. Wadah belajar. Betul. Karena saya lihat sih itu akan jadi bekal ya, soft skill. Jadi soft skill itu, saya banyak baca buku itu, soft skill itu bukan dengan belajar. Jadi misalnya kepemimpinan, you belajar aja kepemimpinan, teori kepemimpinan, harus punya karakter A, B, C. Oh kepemimpinan tuh gini. Udah, Anda jadi pemimpin? Enggak. Kepemimpinan itu berproses, leadership gitu kan. Dia harus apa? Harus experience, involvement bahasanya, keterlibatan.
Nah, ini yang harus teman-teman mahasiswa lakukan begitu ya. Terlibat. Nah, saya sih bayangkan ya seperti itu. Oke. Nah, termasuk kalau di multikampus kita ingin kita mau fasilitasi, silahkan yang mau bikin unit apa silahkan. Dan nggak usah berhubungan, maksudnya jangan satelit gitu ya. Jangan harus subordinat dari yang Ganesha, nanti repot. Di sini basket misalnya peserta yang nggak banyak, di sana banyak, akhirnya nggak bisa menangani kan. Betul. Kita dirikan aja langsung unit-unit, kita buka pendaftaran. Siapa silahkan, misalkan minimal ada 20 orang bersedia bikin unit, kita fasilitasi. Nanti sifatnya koordinatif aja dengan UBG misalnya, unit basket Ganesha Cirebon, UBG udah UBC dong berarti. UBC. Unit basket Cirebon misalnya gitu. Berarti nah gitu. Jadi tapi saya rasa sih kita perlu segera tuh bikin unit-unit kemahasiswaan deh di sana supaya aktif cepat gitu ya. Jadi ada penyaluran ya. Oke Pak. Tapi kalau arah multikampus yang ini pendidikannya begitu Pak, apakah Bapak akan tetap bentuknya mungkin memaksimalkan apa yang ada sekarang begitu, atau kayak bukan se-ekstrim mungkin bikin apa kayak fakultas baru gitu atau gimana? Jadi sebenarnya sih idealnya ya, kalau menurut saya idealnya, kalau kita bicara ideal, multikampus itu enak itu dosen seluruh strata dia mengajar di sana. Oke. Kalau sekarang kan misalnya S1 di sana. Ya. S2-nya tetap di Ganesha. Sehingga sulit. Karena bagaimanapun dosen itu kan selain pendidikan akademik, dia juga ada riset. Riset ini kan untuk S1 kan baru pengantar ya, pengenalan. Dia harus graduate students gitu kan, pasca sarjana. Kalau paskanya belum ada ya sulit ya Pak. Sulit. Makanya saya pikir sih yang ideal itu satu fakultas. Jadi mulai dari S1, S2 itu ada semua di sana semua. Tapi kan ini sesuatu yang tidak mudah ya. Betul, perlu waktu. Yang perlu waktu dan sebagainya, analis. Nah, tapi rasanya sih kita perlu membuat roadmap ke sana. Sehingga dari sekarang meskipun tidak buru-buru, sehingga nanti dosen juga nggak perlu pulang pergi lagi. Gitu. Paling kalau mau main aja misalnya ada ITB Cup gitu Tapi konteksnya dia harus ngajar sana, ngajar, kayaknya harus kita buat dosen memang tinggal di sana gitu. Nah itu ya mungkin perlu waktu. Yang ideal ya, cuman betul itu perlu waktu. Kita perlu membuat roadmap. Ya, tapi Bapak sudah punya fokus ke arah sana lah ya Pak. Betul. Itu yang cukup penting sih Pak. Ya. Nah ini terakhir lah Pak. Terakhir. Semangat nih kita kalau udah terakhir. Aduh, sibuk orang sibuk. Enggak. Siap coach. Ini. Nah Pak, yang paling ya mungkin aku juga pernah beberapa kali berbicara sama Bapak, ya ngobrol soal ngopi dan juga ya di Aula Timur kita ngobrol juga Iya. Adalah gimana komunikasi nih Pak, ya betul, sama teman-teman mahasiswa. Tentu kalau harapannya sih sebenarnya Pak, apa kebijakan yang apalagi kalau halayak hidup teman-teman mahasiswa gitu ya, itu bisa diajak komunikasi. Iya. Di ini. Nah itu apakah kira-kira Bapak akan ke sana atau ya saya rasa aja gitu ya. Pak? Jadi kalau saya lihat sih ya, sebenarnya kan mahasiswa ini kan adik-adik kita, anak-anak kita. Betul. Dia juga kan dititipin di kampus oleh orang tuanya di kampus, sehingga walinya kan bagaimanapun sebenarnya dosen kita lah ya. Jadi kalau saya lihat sih kita adalah ya antara orang tua dengan anak, antara mitra juga mahasiswa dengan dosen. Jadi komunikasi kalau menurut saya harus jangan sampai ada sekat, jangan sampai sulit begitu. Ya saya pribadi very welcome ya. Dan saya juga dulu kan di kemahasiswaan begitu. Saya kalau di kemahasiswaan, Pak ini ada masalah gini, kalau ada yang mahasiswa komplain, ya udah kita ketemu sekarang gitu. Mahasiswa kaget, nah kok sekarang Pak kita udah pada di rumah lah, katanya ada masalah saya bilang gitu. Jabanin malah ini ya Pak. Gue jabanin dia mundur kan gitu istilah kata. Nah kadang-kadang begitu, saya dulu Pak, ini Pak arak-arakan kan. Arak-arakan masalah gini. Oh gitu, ya udah deh kita ketemu sekarang. Sekarang Pak? Iya sekarang, saya bilang. Udah jam 9 malam tuh padahal. Ya kalau saya senang ya dengan mahasiswa dan saya melihat gerakan mahasiswa, aktivitas kemahasiswaan itu sesuatu yang penting.
Dan saya merasakan betul bahwa kebersamaan sama teman-teman, interaksi nih kayak gini nih jadi panitia, itu capacity building loh. Oke. Jadi jangan minder, kan suka ada tuh. Saya juga dulu, bos lu aktif banget di kemasukan. Iya nih, soalnya IP gue jelek biar ada alasan. Kan jelek tapi jadi top 2% scientist. Iya kan kita dulu alasan. Abis kalau kita IP jelek, nggak aktif di kemahasiswaan lu, apa kelebihan lu kan gitu. Udah kupu-kupu Kalau gitu kan paling nggak gue ada alasan gitu kan kalau. Nah, tapi ternyata saya pengalaman dengan saya pribadi teman-teman kan. Aktif di kemahasiswaan itu capacity building. Oke. Soft skill, kemampuan macam-macam yang kadang-kadang kita sendiri nggak sadar. Ya, makanya teman-teman mahasiswa jangan khawatir. Waduh saya aktif apa. Tapi jangan terus gara-gara ini ntar lu IP jelek-jelek padahal lu ikut kata Pak Brian nggak apa-apa ya. Gue kenal lagi jadi coachnya. Jangan gitu. Tapi itu sesuatu yang kalau bisa dibalance. Itu selesai udah. Alumni ITB itu keren banget. Karena intelektualitas udah selesai. Alumni ITB itu udah selesai lah. You are the best everywhere kan. Istilah kata kan dulu apa sih? Cream of the cream gitu kan. Busanya busa gitu kan. Tapi kalau dia berhasil punya soft skill, sosial kemasyarakatan, leadership yang keren, selesai dia. Dia ini calon-calon, kalau bahasa saya just the matter of time. Kita lihat orang-orang ini jadi leaders. Dimanapun. Nah cuman itu kan nggak banyak yang bisa. Nah maturity ini, mahasiswa ini kita nggak mature. Kadang-kadang dia ikut kemahasiswaan asikan. Akhirnya DO gimana mau jadi leaders loh DO. Aduh. Nah itu makanya perlu balance tuh. Iya. Atau dia nggak berani belajar loh, akhirnya jadi kutu buku istilahnya apa? Kupu-kupu Pak. Kupu-kupu kuliah pulang. Oh kuliah pulang gitu kan. Nah kupu-kupu ya sekarang istilahnya. Kalau dulu zaman saya ini apa sih? Apa tuh Pak? Antisosial. Ya. Atau apa ya zaman saya itu? Ya gitulah pokoknya ini. Nah kupu-kupu ini sayang juga kan. Kapasitas manajerial, leadership, skill, soft skill nggak growth. Nah, makanya saya sih sangat berharap ya kegiatan kemahasiswaan itu sesuatu yang dibutuhkan. Dan itu penting untuk untuk kalian semua gitu, untuk mahasiswa. Sehingga kita lulus, kan gaya kayak lo tuh Fajrin ya kan. Lulus kan gaya, semua calon rektor dipanggil sama dia. Bayangin kita tergopo-gopo tadi gue juga jalan ke sini. Enggak lah Pak, udah belajar lah ini dari Bapak. Enggak, maksud saya pengalaman ini kan sesuatu berharga yang berharga. Iya. Oke Pak. Siapa tahu aja dari wakil rektor ntar ada yang jadi presiden kan? Aduh amin. Berarti presiden pernah dipanggil sama dia. Ada bukti chatnya nih Pak. Ada bukti chat, ya kan? Iya. Oke Pak, oke. Iya, makasih. Siap, terakhir nih Pak. Terakhir tadi kan udah terakhir. Udah ini. Belum. Ini. Oke. Nah ini Pak terakhir kan namanya buka berkas ITB. Buka berkas ITB. Nah ini ada berkas Bapak. Oke, siap. Nanti dibuka, dibaca, terus dijawab Pak. Begitu. Nah itu nanti boleh singkat aja lah Bapak. Ya singkat aja ya, udah lama, udah kelamaan, ntar bosen lagi ini. Iya. Para enggak lah seru ini. Para pendengar yang budiman. Kalau udah viral nanti, para pendengar yang budiman udah, ini ada banyak ini. Satu aja Pak itu. Ini cuman ini. Iya. Andai aku menjadi rektor ITB. Oke. Ya, jadi terima kasih. Jadi kalau saya jadi rektor ITB, tentu saya akan egaliter, humanis, melayani. Ya. Kita akan berkonsolidasi bersama-sama seluruh elemen. Rektor ITB itu bukan yang lebih tinggi dari yang lainnya, gitu. Bukan juga yang lebih baik, bukan yang terbaik. Tapi kebetulan saja dia hanya diberikan amanah yang terberat. Oke. Sehingga kalau ada hal-hal yang lebih baik, sampaikan. Siap. Kita terbuka. Kalau ada hal-hal yang salah, dikoreksi. Dan rektor ITB itu tidak ada apa-apanya tanpa entitas lain, tanpa sivitas yang lain, ada dosen, mahasiswa. Jadi hanya dengan kebersamaan, hanya dengan bergandengan tangan, hanya dengan soliditas,
kita semua bisa maju dan saya yakin ya potensi ITB ini amazing. Saya yakin kita bisa memajukan ITB dan kita bisa sejajar setara dengan kampus-kampus top lain. World Class University. Oke, apresiasi kepada Prof. Brian. Thank you. Makasih banyak Bapak. Makasih. Ya, kita hormatan nih. Ya, aku tutup dulu sebentar Pak. Ya, siap, silakan. Oke, mungkin sekian teman-teman podcast hari ini. Tadi dapat banyak insight dari Prof. Brian. Coach kita, Coach Bayu. Kita doakan semoga apapun tadi gagasannya, doanya itu bisa dapat tempat terbaik di ITB. Amin. Semoga lancar Pak dengan prosesnya sampai nanti apapun lah mau terpilih atau tidak, kita doakan yang terbaik. Oke, kita tutup. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.